teman-teman, pernahkah kamu membayangkan ada cacing kecil yang bisa hidup bertahun-tahun di dalam tubuh manusia tanpa kita sadari? Cacing ini namanya Strongyloides tercoralis dan dia bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan strongyloidiasis. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cacing ini hidup, bagaimana kita bisa tertular, dan kenapa kita harus waspada. Jadi, Strongyloides tercoralis adalah cacing gelang parasit yang biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis. Cacing ini sangat kecil, tapi bisa menyebabkan masalah kesehatan serius jika tidak ditangani dengan baik. Parasit ini masuk ke tubuh manusia melewati kulit, terutama saat kita berjalan tanpa alas kaki di tanah yang kotor. Siklus hidup Strongyloides tercoralis dimulai ketika larva infektif filariform yang berada di tanah menembus kulit manusia, biasanya melalui kaki yang tidak terlindungi. Setelah masuk ke dalam tubuh, larva ini memasuki pembuluh darah dan bermigrasi menuju paru-paru. Dari paru-paru, larva naik ke trakea, kemudian tertelan dan akhirnya mencapai usus halus. Di usus halus, larva berkembang menjadi cacing betina dewasa yang mampu berkembang biak secara partenogenesis. Cacing betina ini menghasilkan telur yang akan menetas menjadi larva rhabditiform yang berada di mukosa usus. Larva rhabditiform ini kemudian dapat mengikuti dua jalur, di mana jalur pertamanya itu adalah larva dapat dikeluarkan melalui feses ke lingkungan luar, di mana yaitu dapat berkembang menjadi larva filariform atau L3 yang infektif dan mengulangi siklus infeksi secara langsung. Dalam kondisi tertentu, larva ini juga dapat berkembang menjadi cacing dewasa bebas jantan dan betina yang kawin, lalu menghasilkan keturunan dan kemudian berubah menjadi larva filariform dengan siklus tidak langsung. Nah, jalur keduanya yaitu autoinfeksi, di mana ketika larva rhabditiform ini berubah menjadi larva filariform di dalam tubuh inang, lalu menembus dinding usus atau kulit di sekitar anus dan berimigrasi kembali ke paru-paru dan usus. Nah, mekanisme autoinfeksi ini memungkinkan cacing dapat bertahan dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun tanpa infeksi ulang dari luar. Dari sumber-sumber yang saya cari, Strongyloides tercoralis ini adalah cacing parasit penyebab strongyloidiasis, penyakit tropis yang sering terabaikan di Indonesia. Meskipun prevalensinya rendah, infeksi ini dapat berakibat fatal, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, di sini ada beberapa berita dan penelitian terkait di Indonesia. Yang pertama yaitu prevalensi di Bali. Sebuah studi tahun 1992 di Bali menemukan prevalensi infeksi sebesar 1,6% di daerah pedesaan dengan angka tertinggi 3,3% di daerah dataran tinggi yang lembab. Tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan usia atau jenis kelamin, namun kondisi iklim dan geografi memengaruhi tingkat infeksinya. Yang kedua yaitu distribusi nasional. Tinjauan literatur dari tahun 1985 hingga tahun 2022 mengidentifikasi 46 laporan infeksi Strongyloides di Indonesia, termasuk pada manusia dan hewan. Infeksi ini pada manusia dilaporkan di 5 wilayah yaitu Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Hewan seperti babi, sapi, kambing, dan primata juga ditemukan terinfeksi. Data ini menunjukkan bahwa strongyloidiasis ini masih kurang dilaporkan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang ketiga itu kasus di Flores. Pada tahun 2015, survei di Nangapanda, Pulau Flores, mencatat tingkat infeksi sebesar 0,6%, 4 dari 646 sampel. Meskipun rendah, angka ini menunjukkan bahwa infeksi ini masih ada dan memerlukan pemantauan terus-menerus. Jadi, kesimpulannya yaitu
Strongyloides di Indonesia ini memiliki prevalensi yang bervariasi, tergantung pada wilayah dan kondisi lingkungan. Meskipun tidak selalu menunjukkan gejala, infeksi ini dapat menjadi serius pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kurangnya data dan perhatian terhadap penyakit ini menunjukkan perlunya peningkatan surveillance, diagnosis yang lebih baik, dan strategi pengendalian yang efektif.